Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Ramapauja dari kelas 12 IPS 3. Saya akan mempresentasikan tentang proposal usaha budidaya tanaman organik cabai. Satu pendahuluan latar belakang, cabai banyak diminati oleh masyarakat. Cabai benar-benar merupakan komoditas sayuran yang sangat merakyat. Semua orang memerlukannya. Volume peredaran di pasaran sangat banyak jumlahnya, mulai dari pasar rakyat, pasar swalayan, warung pinggir jalan, restoran kecil, hingga hotel berbintang. Saya yakin dengan saya memproduksi cabai saya akan lebih sukses. Maka dari itu saya memilih usaha tanaman cabai agar peluang sukses saya bertambah. Beberapa masakan khas di daerah Nusantara sangat terkenal dengan cita rasa yang pedas. Untuk memberikan rasa pedas, masyarakat bisa menggunakan cabai sebagai penyedap. Cabai adalah komoditas tanaman yang banyak dibudidayakan oleh petani dan dapat membuat saya lebih banyak keuntungan yang besar. Saya harap dengan usaha cabai saya ini, saya menjadi bisnis atau owner terkenal di seluruh Indonesia dengan berbagai cabang pabrik yang ada di Indonesia. Visi dan misi. Visi saya menjadikan produk terkenal se-Asia Tenggara. Misi saya membuat produk cabai yang memberikan harga terjangkau pada konsumen. Manfaat usaha, kita tahu bahwa cabai bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme tubuh, memperlambat pertumbuhan sel kanker, juga bisa menurunkan berat badan. Cabai diyakini mampu meningkatkan level endorfin dan serotonin dalam tubuh seseorang. Kandungan vitamin dalam cabai adalah vitamin C yang tinggi yang berfungsi sebagai antioksida yang baik untuk meningkatkan atau menguatkan imun tubuh dan memiliki vitamin B6 yang berperan penting dalam tubuh. Bab 2. Profil usaha. A. Nama usaha, Hot Sauce. B. Struktur organisasi. Pemilik usaha Raisa Ramapauja, investor Jaipruk, pembuat tanaman organik Haruto, pemasaran Dita dan Lisa, keuangan Yosi dan Dami. C. Analisis usaha. A. Kekuatan. Kekuatan dari produk ini adalah memiliki banyak vitamin C dan B6, bisa membantu menurunkan berat badan, juga meningkatkan metabolisme tubuh. B. Kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah menyebabkan diare, dapat mengalami gangguan gastrointestinal. C. Peluang. Peluang dari produk ini adalah bahan baku mudah didapat, perawatan cabai relatif mudah. D. Ancaman. Ancaman dari produk ini adalah cabai tiba-tiba melonjak tinggi. D. Strategi pasar. A. Segmenting. Sasaran dari produk ini adalah remaja, ibu-ibu, atau bapak-bapak. 2. Targeting. Harga produk ini sangat amat terjangkau sehingga saya dapat menjual dari kalangan bawah hingga kalangan atas. 3. Positioning. Keunggulan dari produk ini dapat membantu menurunkan berat badan dan banyak mengandung vitamin. E. Produksi. 1. Pemilihan jenis cabai. Kita harus menentukan jenis cabai apa yang akan kita budidayakan. Kita dapat memilih cabai merah, cabai rawit, atau jenis cabai lain. 2. Penyamaian benih cabai. Setelah memilih jenis cabai apa yang akan ditanam selanjutnya, cari bibit unggul. Cirinya, cabai masih dalam keadaan segar, tanpa cacat sedikit pun. Keringkan biji cabai tersebut lalu lakukan pesemaian. Ada satu cara penyemaian biji cabai, yaitu dengan polybag. 3. Persiapan lahan tanam. Pembuatan lahan tanam bisa Anda lakukan sembari menunggu proses pesemaian. Mula-mula bersihkan calon lahan tanam dari rumput liar. Gemburkan tanah dan beri pupuk kandang, lalu buat bandengan dengan panjang 1,5 meter dan lebar 1 meter, tingginya 30 cm dengan jarak antar bandengan 40 cm. Buatlah lubang tanam dengan jarak 40-60 cm. 4. Penanaman bibit cabai. 1. Ambil bibit dengan kondisi baik dan siap tanam. 2. Masukkan bibit dalam lubang tanam, tambahkan sedikit pupuk kandang dan tutup dengan tanah. Saat musim kemarau, siram tanaman setiap hari sekali. Jika musim hujan, sesuaikan dengan intensitas air hujan. Kita bisa menambahkan penutup tanaman untuk mengurangi penguapan lahan tanam. 5. Pemeliharaan dan perawatan. Penyiraman sangat diperlukan saat musim kemarau, yaitu dengan cara penggenangan yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Rajinlah memeriksa tanaman baru selama 2 minggu. Jika ada yang rusak, segera ganti dengan yang baru. Tanaman cabai butuh penopang untuk tumbuh. Untuk itu, tancapkan tongkat bambu dengan jarak minimal 4 cm dari pangkal batang. 6. Pemanenan cabai. Masa pemanenan cabai disesuaikan dengan jenis cabai yang akan ditanam, teknik budidaya, dan kondisi lahan. Pemanen bisa dilakukan setiap 2-5 hari sekali sesuai dengan kematangan buah. Sebaiknya petik cabai bersama dengan tangkai agar bisa tahan lama disimpan. Lakukan pemetikan pada pagi hari ketika pohon cabai masih segar. Produktivitas budidaya cabai bisa mencapai 10-14 ton per hektar. 7. Packing. Kemasan yang saya gunakan untuk produk Hot Sauce berupa botol berukuran cukup besar untuk kalangan atas dan untuk kalangan bawah adalah menggunakan kemasan saset. Kesimpulan, usaha produk Hot Sauce termasuk usaha cukup menjanjikan dengan omset tinggi. Namun, sebagai wirausahaan harus tetap memperhatikan kualitas agar tidak membuat konsumen kecewa dan menjadi pelanggan tetap.
Sebagai wirausahawan harus mampu menganalisis peluang produk di pasaran dengan menggunakan analisis SWOT demi mengembangkan usaha agar lebih maju. Untuk berkelanjutan, usaha kami akan membuat industri penjualan produk hot sauce di seluruh Asia Tenggara. Jika diproduksi, maka kita membutuhkan karyawan dan membuat jumlah pengangguran berkurang. Agar tidak gagal di tengah jalan, sebagai wirausahawan, harus mempunyai planning agar usaha lebih maju. Kritik dan saran dari konsumen sangat berarti bagi para wirausahawan agar lebih baik dan berkembang. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.